Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Kisah diawali dengan datangnya seorang laki-laki yang terluka parah ke kantor polisi. Darah berceceran dari tubuhnya. Polisi memanggil ambulans. Dia adalah Hahoumo. Dia mengaku telah membunuh seseorang. Tentu saja, apapun alasannya, membunuh orang tidak dibenarkan. Ya, kecuali membela diri sendiri ya. Itu pun tergantung hukum di negara tersebut. Maka dipenjaralah Mo. Mungkin karena Mo membunuh begal yang akan membunuhnya, entahlah. Shin kemudian berpindah ke TKP di jalanan. Seseorang dengan mengendarai motor sedang melakukan rutinitasnya, yaitu nyelap-nyelip di antara mobil-mobil yang sedang terjebak kemacetan. Dia adalah seorang inspektur polisi bernama Luke Yuan Sum. Datang ke tempat terjadinya tabrakan sebuah mobil Ferrari. Sampai Ferrarinya manjat ke dinding kayak cicak. Di dalam Ferrari tersebut ditemukan 2 bungkus kokain, tapi tidak ada tubuh manusia. Ternyata tubuhnya terlempar ke terowongan. Tidak jauh dari situ, di terowongan itu ditemukan pula senjata api jenis Glock 17 milik korban yang tewas mengenaskan. Namun menurut forensik, melihat kondisi mayatnya, kematiannya bukan karena kecelakaan mobil itu, melainkan karena dibunuh dengan tangan kosong. Tidak ada luka menganga, tapi tulang belakang dan tenggorokannya patah. Ujubune, polisi juga menemukan bros berbentuk seperti burung walet di TKP. Di penjara Stanley, tempat Hahoumo ditahan, dia sedang mengobati tahanan lainnya yang tangannya sulit digerakkan. Lalu datanglah gerombolan pengacau. Mo mengalah dan pergi menjauh. Mo lantas tertarik dengan berita kematian pemilik Ferrari itu yang ditayangkan di TV. Dia sepertinya mengenali pelaku dan mau membantu polisi menemukannya. Hal itu disampaikan Mo kepada sipir penjara bahwa ia ingin menemui Inspektur Luke untuk memberikan informasi yang dia ketahui tentang kejadian tersebut. Tapi sipir penjara meremehkan niatnya itu. Si sipir penjara malah mengejek-ejek Mo dan mengolok-olok niatnya Mo itu. Lalu Mo terpaksa membuat keributan agar bisa bertemu dengan Inspektur Luke. Dia tiba-tiba menyerang gerombolan pengacau tadi sampai babak belur semuanya. Dengan berbagai jurus dia keluarkan. Pimpinan gerombolan itu sempat memukul Mo dengan dudukan bangku dari besi yang dia lepaskan secara paksa. Sampai jidatnya Mo pun mengeluarkan darah segar. Tapi Mo menyerang balik sampai si pimpinan gerombolan itu pun takluk di tangannya Mo. Untung saja dia menyerah, kalau tidak bogem mentahnya Mo pasti sudah meremukan tengkorak kepalanya. Kemudian penjaga datang dan membuat setiap orang untuk menyerah. Saat bertemu dengan Inspektur Luke, Mo mengatakan dia pernah bertarung dengan korban di TV tadi yang ternyata bernama Shark Yan, si master tinju. Mo bilang dia tahu perilaku pembunuhnya dan dia akan menyerang lagi. Jika dia dibebaskan, Mo akan membantu polisi untuk menangkap pembunuh itu. Mo tahu pembunuh itu akan menyerang dan menghabisi ke-7 master lainnya. Luke tidak percaya dan dia pergi meninggalkan Mo. Namun, Luke tidak begitu saja mengabaikan informasi ini. Dia meminta anak buahnya untuk menyelidiki lebih lanjut nama-nama tadi yang disebutkan oleh Mo, termasuk latar belakangnya Mo sendiri. Di sebuah galeri seni, Tan King Yu, sang master tendangan, didatangi oleh seseorang. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Fung Yu Shao. Shao menantang Yu untuk bertarung. Tentu saja Yu kebingungan, dia kan lagi bekerja memahat sebuah patung yang menyerupai tulangnya dinosaurus. Kemudian Shao menyerang Yu dengan jurus-jurus tendangan. Yu yang merupakan master tendangan melepaskan sendalnya agar dia bisa bergerak dengan lebih bebas. Tenaga dalam dari kakinya Yu sampai merusakkan patung yang dia buat, menimbulkan kerusakan di patung tersebut. Namun kemudian Shao bisa mengunci kakinya Yu dan membunuh Yu dengan jurus tendangan tanpa ampun. Ternyata benar perkiraan Mo. Di TKP tempat terbunuhnya Yu pun ditemukan bros burung walet yang tajam itu. Luke pun mulai percaya dan kembali menemui Mo. Mo berkata, master tinju dibunuh dengan tinju, master tendangan dibunuh dengan tendangan. Bebaskan aku, maka akan aku bantu menemukan si pembunuh sebelum korban berjatuhan lagi. Luke pun mengabulkan permohonan Mo, tapi hanya untuk sementara saja. Sementara itu di suatu tempat yang indah di tepi danau dengan view perkotaan di senja hari pula, Shao tersenyum puas dan mempersiapkan diri untuk misi pembunuhan berikutnya. Dia sudah mengantongi nama korban berikutnya, yaitu Wong Chit. Di sebuah tempat tato yang sudah tutup di Mongkok, Fung Yu Shao mendatangi Wong Chit, sang pemilik tempat itu yang merupakan master gulat. Kemudian Shao menyerang Chit dengan jurus-jurus gulat. Lalu Luke menagih janji kepada Mo. Mo berkata, dilihat dari urutan korbannya,
Kelihatannya si pembunuh mengikuti ungkapan kungfu atau pepatah kungfu. Dimulai dengan tinju, lalu kaki dan gulat, senjata dan tenaga dalam. Mau bilang korban berikutnya ada di mongkok. Pertarungan antara Wong Chit dengan Shao terlihat sangat seru sekali. Mereka saling bertahan, saling menyerang dengan jurus-jurus gulat. Wong Chit yang merupakan ahli ilmu gulat itu terlihat kewalahan menghadapi Shao. Shao ini multitalenta, dia bisa semua jurus ternyata. Sampai akhirnya Wong Chit pun terdesak dan Shao bisa membunuhnya dengan mudah. Namun Luke terlambat. Wong Chit telah tewas terlempar dari warung tatonya, mengenaskan terkena jurus-jurus gulatnya si Shao. Saat Mo sedang ada di TKP, dia melihat si pembunuh dan lantas mengejarnya. Mo melompati pagar tinggi lalu melewati jemuran emas tempat. Shao menghilang di balik jemuran itu. Ketika Shao terlihat, dia melompat ke atap rumah di seberang. Mo sempat ragu untuk ikut melompat juga, sehingga sayang sekali Shao berhasil meloloskan diri. Mo lalu menemui istrinya Xin Ying di pedesaan dan menemukannya lagi belanja ikan asin di pasar. Tapi Mo disambut oleh tamparan sayang yang sangat keras, sampai belanjaannya Ying tumpah dan berceceran di pasar itu. Kemudian mereka mengumpulkan belanjaannya Ying, kemudian berpelukan karena memang dasarnya sudah kangen sekali. Ya kalau anak-anak zaman sekarang namanya LDRan lama ya. Lantas mereka pun pulang bersama. Di rumahnya, Mo melakukan ritual penghormatan kepada para leluhurnya, para guru-gurunya yang sudah mendahului mereka. Ying tidak ingin Mo berkelahi lagi dan membunuh orang lagi, maka dia memakaikan gelang yang terbuat dari karung boni ke pergelangan tangannya Mo. Untuk mengingatkan Mo ketika dia akan menggunakan pukulannya atau tinjunya, maka dia akan melihat gelang itu lalu teringat atas permintaannya si Ying itu untuk tidak membunuh lagi. Malamnya Mo menemukan burung walet logam yang bentuknya sama dengan yang tertancap di setiap korban. Ternyata burung itu dibawa oleh seseorang yang beberapa waktu yang lalu sempat datang ke rumahnya Mo dan menitipkannya pada istri Mo. Tentu saja Mo agak kaget ya. Wah sialan juga nih, bajingan tengik udah nyampe juga ke rumah dia, pikir Mo. Sementara itu di tempat yang sama di pinggir perairan yang indah itu, Shao sedang mengingat istrinya, mendiang istrinya lebih tepatnya, yang sudah meninggal. Dia berlatih keras meskipun dalam keadaan yang serba terbatas. Kemudian malam harinya Mo teringat akan kejadian beberapa waktu yang lalu ketika dia sempat membunuh lawannya. Kemudian dia memegang gelang dari istrinya itu. Esok harinya Mo menemui temannya. Temannya itu mengatakan kalau dulu burung walet biasa bersarang di atap rumah orang tajir. Bros burung walet itu yang asli ya, bukan yang KW seperti yang ada di tangannya Mo sekarang. Itu sebetulnya adalah penghargaan pada seseorang yang terbuat dari perak sehingga berharga. Ketika Mo akan pergi, temannya yang lain mengatakan kalau dia pernah melawan Shao 6 tahun yang lalu. Dia punya nama yang tidak biasa, yaitu Feng Yu Shao. Orangnya cacat, kakinya pincang. Tapi dia mengatasi kelemahannya itu dengan latihan yang sangat keras. Dan Shao tinggal di daerah bernama Shui Kuai Land. Mo langsung menelpon Luke. Luke pun segera menuju Shui Kuai Land bersama pasukannya, melewati lembah dan mendaki bukit. Kemudian menggeledah rumahnya Shao. Ketika Luke sampai di Shui Kuai Land, tentu saja Shao sudah menghilang. Di situ ada beberapa samurai dan Ying nggak kuku untuk menyentuhnya, yang lantas dicegah oleh Mo. Luke pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi bagian imigrasi, mencekal Shao agar tidak kabur ke luar negeri. Menurut si ibu kos, Shao tidak bekerja, hanya berlatih kungfu saja. Dan dia pun pernah terlihat oleh ibu kos lagi raup atau membasuh wajahnya dengan sesuatu yang putih sampai mukanya bersimbah darah. Itu adalah butir kasar garam laut agar Shao bisa lama bertarung. Di tempat itulah Shao mengasah ilmu kungfunya. Di situ juga ada tiang yang dijadikan samsak untuk latihannya Shao. Lalu beberapa bulan yang lalu, lanjut ibu kos, mereka pergi ke Hong Kong karena suatu urusan. Yang nggak mungkin kalau mereka mau healing dong ya. Polisi sempat melihat istrinya, si Shao ini di imigrasi bandara. Setelah itu mereka tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Mereka pun lanjut memburu Shao, tapi Mo mengantarkan Ying pulang dulu karena khawatir akan keselamatannya. Tapi Ying berkeras pengen ikut, dan itu pun didukung oleh Luke yang berpikir bahwa kehadiran Ying di samping Mo akan bisa membuat Mo bertambah konsentrasinya. Ying pun ikut dan membawa samurai kesayangannya ke dalam mobil meskipun diperingatkan oleh anggota polisi yang lain bahwa nggak boleh nih bawa senjata ke dalam mobil ini. Mo menimpali, wah nggak mungkin itu samurai terpisah dari Ying, itu adalah samurai kesayangannya katanya. Kemudian menurut Mo, target berikutnya adalah master senjata yang bernama Chan Pak Kwong yang sekarang membuka rumah makan. Mereka pun nongkrong di warungnya Kwong menunggu kehadirannya Shao. Mo cerita pada Luke dulu dengan satu tongkat saja, Kwong bisa membabat habis lawan-lawannya.
Tapi ternyata Mo keliru. Wong bilang 2 tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya harus mundur dari dunia persilatan, dan dia menunjuk murid nomor satunya bernama Hung Yip untuk mengurus perguruan dan melanjutkan ilmu senjatanya. Saat Yip lagi syuting film laga dan lagi dibedakin, Shao datang lalu menantangnya. Dia menyayangkan Yip dengan ilmu senjata hebatnya itu akhirnya cuma berakhir jadi bintang film saja. Dan seperti biasa, Shao menantang Yip untuk bertarung sampai mati. Mereka pun bertarung dengan samurai dan jurus-jurus samurai yang luar biasa mereka keluarkan. Kemudian samurainya Yip sempat mencolek dagingnya Shao, tapi lantas Shao melukai punggungnya Yip. Karena pada pertarungan itu mereka sudah saling mematahkan pedang masing-masing, maka Yip mengambil batang besi. Kemudian lanjut menyerang Shao dengan batang besi tersebut. Lalu kemudian Shao mengambil cutter kertas, dan tewaslah Hung Yip oleh sabetan cutter kertas itu. Bros burung walet dari logam yang tajam itu pun ditancapkan oleh Shao ke tubuhnya Yip yang sudah tidak bernyawa lagi. Dengan terus berjatuhannya korban, Pak Bos mulai gusar dan memperingatkan Luke untuk segera menangkap si pembunuh, atau posisinya diganti orang lain, dan Mo akan kembali ke penjara. Tentu saja Luke dan Mo tidak mau hal itu terjadi. Mo pun kemudian teringat ketika dulu Shao mengirimkan surat tantangan kepadanya untuk berduel sampai mati juga dengan si Mo ini. Ketika Mo sedang berada di kantor polisi bersama Luke, Shao menelpon Mo. Shao mengancam akan membunuh istrinya Mo. Agar semangat bertarung, Mo ada dalam kondisi tertinggi. Tentu saja Mo kesal dan mengatakan kepada Shao, "Jangan melibatkan istriku." Luke pun mencurigai Mo yang kelihatannya dikenal baik oleh Shao, tetapi Mo menyangkal dan dia bilang dia tidak kenal dengan Shao. Sudah barang tentu telepon dari Shao itu dilacak oleh pihak kepolisian. Dan ketemu telepon itu berasal dari daerah Sim Sha Tsui. Ketika polisi menuju ke sana dan mengepung tempat itu, lagi-lagi Shao sudah tidak ada di situ dan berhasil lolos. Luke dan anggota kepolisian yang lain pun heran kenapa Shao ini bisa selalu lolos dari sergapan kepolisian. Padahal dia kan baru telepon, kemudian lacakannya juga baru dapat nih. Langsung didatengin, sudah hilang lagi. Kemudian Luke mencurigai si Mo ini, apakah dia benar-benar temannya Shao atau bukan ya? Kok bisa si Shao ini lari terus, katanya. Polisi menemukan pada sobekan baju Shao ada air yang khas yang hanya bisa ditemukan di daerah Tai-O. Dari catatan warisannya, neneknya Shao punya rumah di daerah tersebut. Setelah analisa yang panjang, polisi menemukan tempat tinggal Shao sekarang, yaitu di daerah Tai-O. Polisi pun segera menuju lokasi rumah sang nenek yang dicurigai dan mengepung tempat itu, dan ya, Shao lolos maning. Forensik lantas mencari-cari petunjuk di rumah itu dan menemukan ada Abu, istrinya Shao yang baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu. Luke memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya semula agar Shao tidak curiga jika dia kembali. Lalu polisi memasang CCTV di berbagai penjuru daerah itu karena yakin Shao akan kembali pada Abu, istrinya itu. Lalu mempersiapkan strategi penyergapan saat Shao kembali nanti. Ternyata Shao membunuh istrinya sendiri yang sedang berjuang keras melawan kanker. Dia mencekik istrinya itu sampai tewas di tempat tidur. Sungguh durjana. Polisi melakukan pengintaian di Tai-O dan benar saja Shao kembali dengan menunggangi Getek. Dia berjalan santai. Mulailah perburuan. Namun polisi mencurigai Mo berkomplot dengan Shao setelah melihat rekaman Shao mengunjungi Mo di penjara dan berhahaha. Mo mencoba menjelaskan, tapi Luke tidak percaya. Terpaksa Mo melarikan diri dengan merebut senjata polisi dan melumpuhkan mereka untuk memburu Shao seorang diri. Karena Mo berpikiran Shao ini mengancam keselamatannya Ying. Luke pun lantas memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menangkap Mo juga. Mo yang saat ini sudah menjadi buronan polisi juga menghadapi setiap polisi yang menghadangnya dengan tangan kosong tanpa tujuan membunuh mereka. Karena Mo hanya ingin memburu Shao tanpa ada yang menghalanginya. Namun istrinya Mo, Ying, tidak tinggal diam. Dia pun ikut memburu Shao. Ying membawa Abu, istrinya Shao, dan mengendap-endap menuju rumah neneknya Shao. Saat tiba di situ, Shao sudah ada dan mencari Abu, istrinya. Yin bilang, "Jangan ganggu suamiku atau kubuang Abu, istrimu." Shao tentu saja memberikan perlawanan dan tidak bisa diintimidasi oleh Ying. Sempat terkena sabetan samurai Ying di kakinya, tidak meluluhkan semangat bertarungnya Shao. Shao bilang kepada Ying, "Kungfu lu itu cuman teori saja, teknik doang," katanya. Lalu Shao berhasil mengalahkan Ying dan meninggalkannya dalam keadaan terluka parah dan pergi membawa Abu, istrinya. Mo pun tiba di situ dan mendapati istrinya tergeletak terluka parah di lantai. Hal itu tentu menambah semangat Mo untuk menghabisi Shao yang belum terlalu jauh pergi dari tempat itu.
Shaw yang sudah ada di atas getek dan mau kabur dihadang oleh Mo lalu menyerangnya dengan tangan kosong. Mereka pun nyebur bersama. Namun tidak lama kemudian Shaw berhasil melarikan diri lagi dengan menggunakan getek dan melumpuhkan polisi yang berusaha mencegahnya. Polisi pun tidak berkuasa untuk mencegah larinya si Shaw ini karena speedboatnya atau geteknya itu berlari dengan sangat cepat di atas air. Tembakan pun dilepaskan tapi tidak dapat mengenai Shaw. Malah beberapa perahunya polisi sampai terbalik. Kemudian para medik pun datang untuk menolong para korban yang diakibatkan oleh si Shaw ini. Dengan alat komunikasi polisi yang sempat dirampasnya, Mo menjelaskan pada Luke kalau waktu itu Shaw mendatangi Mo di penjara untuk menantangnya sampai mati. Kalau Mo tidak mau meladeninya, maka dia akan menyakiti istrinya, yaitu Ying. Shaw juga sudah mengetahui lokasinya Ying. Dan mereka berhahaha itu adalah saling mengejek. Akibat lolosnya Shaw ini yang sudah berkali-kali, akhirnya Luke diganti. Begitu pula dengan pimpinan kepolisiannya, bosnya si Luke ini ya, yang dimutasi ke unit anti-teroris. Penggantinya langsung turun tangan dan saat itu juga menggantikan Luke di kasus ini. Shaw lalu mengincar Siu Hok Nin yang sekarang adalah seorang supir truk. Shaw melihat jadwal trayek truknya Nin itu di papan yang terpampang di dinding pool truk tersebut. Namun hal itu sudah tercium oleh Mo. Ketika Shaw menghentikan truknya Siu, yang keluar malah Mo. "Hah, akhirnya lu mau juga bertarung denganku," kata Shaw. "Iyalah," sambut Mo, "menabrakmu dengan truk ini terlalu enak buatmu." Setelah saling memberikan salam hormat pertarungan, mereka pun mulai bertarung. Saling menendang, melayang-layang, berputar-putar, dan Mo pun sempat terpojok oleh tendangannya Shaw. Shaw tersenyum puas, lalu terbang melayang menyerang Mo lagi. Sampai Mo kewalahan dan jaketnya pun robek kena cakarannya Shaw. Tapi Mo bukanlah pendekar kemarin sore, dia balas menekan Shaw. Pertarungan berlanjut di tengah jalan raya. Untung udah malam jadi agak sepi. Ketika ada truk bermuatan bambu yang melintas dan kaget dengan truk yang tadi dikendarai oleh Mo yang parkir di tengah jalan, truk bambu itu pun oleng dan menumpahkan muatannya. Tapi dasar pendekar ya, muatan yang tumpah itu pun dicomot dan dijadikan senjata. Sementara itu Luke dengan motornya sedang menuju lokasi karena sudah menerima laporan dari Nin sebelumnya. Dengan masing-masing membawa sebatang bambu panjang, Mo mengejar Shaw. Pertarungan bambu itu pun berlanjut dan mereka loncat-loncat ke ruas jalan yang lainnya. Mereka seakan tidak peduli dengan kendaraan yang melintas di situ. Jurus bambu pun saling menyerang. Dengan keahlian kungfunya yang mumpuni, Mo berhasil menghajar Shaw. Shaw yang sudah tergeletak di aspal itu pun memohon pada Mo agar dia menghabisinya saja. Tapi Mo menolak karena teringat sama pesan istrinya untuk tidak membunuh lagi. Hal itu membuat Shaw kecewa dan menyerang Mo lagi. Mereka pun bertarung di bawah truk-truk yang melintas di jalan itu, sampai jaketnya Mo nyangkut dan terseret oleh salah satu truk itu. Lalu gantian, Shaw yang menyeret-nyeret Mo yang terluka karena terseret truk tadi. Shaw pun berpidato dulu sebelum membunuh Mo yang sudah tergeletak lemas itu. Dia pun akan menancapkan bros yang terbuat dari logam itu berbentuk burung walet ke tubuhnya Mo. Itu niatnya semula. Untunglah Shaw pidato dulu tadi sehingga Luke yang sudah tiba di TKP menembak Shaw yang sudah tinggal sejengkal lagi membunuh Mo. Lalu polisi dan ambulan pun datang. Shaw pun terbujur di aspal di sebelahnya Mo. Bedanya Mo masih hidup. Mo dibawa ke rumah sakit, sementara Shaw dibawa ke rumah sakit juga sih, tapi ke kamar jenazahnya. Kembalilah Mo ke penjara setelah pulih dari cederanya itu dan mendapatkan respect dari seisi tahanan. Mo kembali lagi menjadi tukang urut, dan gerombolan pengacau pun menghormatinya. Luke mengunjungi Mo dan mengatakan bahwa kepolisian akan meninjau kembali kasusnya Mo. Saat Mo bebas dari penjara, dia kembali berkumpul dengan keluarganya dan memiliki seorang anak dan Ying. Pesan moral dari kisah ini adalah tidak ada salahnya menjadi ambisius dan ingin menjadi yang terbaik di suatu bidang, tapi tidak dengan cara menyingkirkan para pesaing kita dengan cara-cara yang tidak benar, melainkan dengan cara meningkatkan kemampuan kita sehingga kita diakui oleh para pesaing kita dan masyarakat yang lainnya. Ada pesan moral lain? Komen ya coy!